Anda yang bersio anjing memang disarankan untuk ekstra hati-hati dalam menghadapi tahun naga kayu Imlek 2575. Sebagai karyawan, Anda diharapkan membuka mata telinga Anda, ya. Jangan sampai Anda akhirnya melawan arus. Dari aspek keuangan, Anda diharapkan untuk memeriksa ulang segala laporan. Artinya apa? Artinya jangan gampang percaya. Kemungkinan banyak laporan palsu. Ya, hati-hati ya. Salah jalan nih bisa ganggu kesehatan. Ya, jadi bukan hanya keberuntungan yang terganggu, kesehatan merupakan poin utama. Oleh sebab itu, Anda yang bersio anjing memang disarankan untuk ekstra hati-hati dalam menghadapi tahun naga kayu Imlek 2575. Karena bukan tidak mungkin berbagai deraan permasalahan yang menyangkut bahkan aspek kesehatan luar biasa besar. Berkaitan dengan keberuntungan misalnya, yang penting Anda tidak berspekulasi. Ya, karena kalau tidak, dikhawatirkan keberuntungan Anda yang sebelumnya berada pada level kedua anjlok hingga ke level yang terendah. Itu sebabnya di sepanjang tahun naga kayu, Anda yang bersio anjing diramalkan berkeberuntungan terjelek dalam artian bakal didera ciong yang sangat besar. Dan oleh sebab itu, misalnya Anda sebagai karyawan, hal-hal yang tidak lazim seyogianya Anda hindari benar. Itulah kiat sukses Anda kalau Anda mau menyiasati tahun naga dengan sebaik mungkin. Tetapi kan tahun naga sekarang sudah berlalu. Ya, kita memasuki tahun ular kayu. Ya, 2025 Imlek 2576. Tentu peluangnya sudah berbeda, memang. Ya, karena memang diramalkan perubahan yang berkecenderungan naik bahkan sangat signifikan dari level yang ke-7 bisa memuncak hingga ke level yang kedua. Kedua ini udah luar biasa hebat ya, karena dari yang paling rendah bisa mencuat ke yang teratas. Namun tentu saja ada syaratnya. Nggak gampang ya. Apalagi bagi Anda yang memang terjerembab di sepanjang tahun naga. Untuk itu, saya berharap Anda menyersamai kiat sukses berikut ini. Saya bacakan untuk Anda. Aral rintangan surut. Jadi aral rintangan tuh yang di tahun naga itu bakalannya surut, nggak bakalan berlanjut. Kecuali kalau Anda memang melakukan kesalahan fatalis. Misalnya Anda membobok rumah, ya, apalagi memperbaiki dapur, ya, itu memulainya. Tapi kalau Anda mulainya dari tahun sebelumnya ya nggak masalah. Yang penting Anda tidak memulai segala sesuatu yang penting di tahun naga, ya. Apakah itu memperbaiki rumah, apakah mendirikan rumah baru, ya, ataukah pindah rumah, atau memulai usaha baru, itu juga jangan ya. Kalau itu tidak Anda lakukan, Anda tidak perlu cemas karena perubahan akan segera terjadi pada Anda ya. Dimana keberuntungan itu bakal naik signifikan. Agar rintangan surut, kecemasan sungguh tidak diperlukan. Udah nggak perlu cemas lagi deh. Karenanya tegakkan kepala, buang perasaan terkalahkan. Oh, ini penting nih, bukan buat nyombong loh ya. Jangan nanti tegakkan kepala dikeliru artikan dengan
berada di atas angin. Wah, entar tahu-tahu merasa diri sebagai seorang megalomania. Itu tentu saja menjadi sebuah kekeliruan ya. Jadi Anda patut menegakkan kepala, jangan nunduk. Ya, ngobrol sama orang, lihat tatap matanya, misalnya seperti itu. Tentu saja menegakkan kepala mengasumsikan bahwa kita patut berkeyakinan diri, ya. Itu yang terpenting. Ya, karena tegakkan kepala, buang perasaan terkalahkan. Arungi tantangan agar tak dipecundang kawan dan lawan. Ya, ini sih jelas dong ya. Bagaimanapun harus kita hadapi. Karena toh kita udah nggak didegak ke ciong lagi nih. Udah bebas dari ciong, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kecuali kecuali kalau kita melanggar pantangan ya. Itu sebaiknya tidak terjadi, toh. Hindari toleransi berlebihan. Toleransi itu bagus, namun kalau berlebihan sampai kita mengabaikan segala sesuatu yang penting, sampai mempertaruhkan nama kita, itu tentu saja tidak berkepatutan. Hindari toleransi berlebihan, tajamkan terus target kejaran, ya. Jadi jangan terlalu bertoleransi, tapi kejarannya lah yang harus lebih difokuskan, ya. Niscaya ketidakmungkinan pun tahu-tahu menuai harapan. Ya, jadi yang tidak mungkin pun akan mendatangkan keberuntungan yang maksimal pula. Tentu saja itu berkaitan dengan keberuntungan kita yang bersio anjing. Apakah nilai kita 5, 6, itu nilai standar. Ya, kalau nilai kita di bawah 5, ya kita tentu saja patut defensif ya. Jangan kita bersikap asalan apalagi berspekulasi gitu ya. Tetapi kalau nilai kita di atas 6, 7, 8 bahkan 9, oh sikat dong ya. Jangan kita kasih kesempatan orang lain menjegal langkah kita ya. Kita harus lebih cekatan daripada mereka semua. Nah, lain daripada itu, akan lebih baik hasilnya kalau Anda menyeksamai video adu strategi dan juga video Lun Gue di tahun ular kayu. Kedua video ini penting Anda seksamai. Kenapa? Untuk memahami bagaimana fenomena tahun ular ke depan ini akan berlangsung. Sehingga Anda tidak akan mengalami kesukaran untuk mensinergikannya dengan kemampuan Anda, ya, dengan segala sesuatu yang telah saya sampaikan pada video ini. Nah, sinergitas daripada keduanya itu tentu saja akan membuka cakrawala baru bagi jalan keluar, bagi solusi Anda untuk menggapai keberhasilan yang jauh lebih baik dan lebih baik lagi, ya. Nah, ada bagusnya pula kalau Anda menyeksamai juga video mengenai penjelasan manfaat daripada kalender ini toh, ya, sehingga Anda tahu apa saja sih yang termuat di dalam kalender. Semisal di dalam kalender ini dituangkan Anda sio anjing yang berusia sekian tahun harus melakukan apa dan apa. Nah, kalau apa dan apanya Anda tidak bisa lakukan, ya, ada cara jalan keluarnya tuh berkaitan dengan feng shui, ya. Anda seksamai apa yang patut Anda lakukan, apa yang patut Anda elakkan, ya. Nah, di samping itu pun saya meminta perhatian Anda yang selama ini berkiprah sebagai seorang karyawan, ya. Sebagai karyawan Anda diharapkan membuka mata telinga Anda, ya. Jangan sampai Anda akhirnya melawan arus. Dalam konteks ini disarankan, kenapa? Karena Anda ini mendadak dari level terendah naik ke level kedua. Jangan-jangan karena Anda merasa terbuka, apapun Anda ikuti, lawan arus pun Anda tabrak terus. Nah, itu tidak boleh, ya. Jangan sampai itu terjadi. Dan sebaiknya Anda tidak banyak mulut, ya.
Juga jangan lengah untuk mengejar rezeki sampingan. Daripada banyak mulut, lebih baik banyak bekerja. Karena rezeki sampingan toh sedang terbuka lapang. Satu hal lagi, saya minta perhatian Anda. Anda sio anjing yang lahir pada bulan Imlek ke-4, ke-7, dan ke-10. Wah, bagaimana saya tahu saya lahir bulan Imlek ke-4, ke-7, dan ke-10? Anda tidak perlu khawatir karena saya telah menyiapkan buku sisipan pada kalender Imlek 2576. Daripadanya Anda bisa tahu apakah Anda lahir pada bulan Imlek tersebut atau tidak ya. Nah, saya tegaskan untuk Anda yang lahir pada bulan Imlek ke-4, ke-7, dan ke-10, dua aspek berikut ini ya. Dari aspek keuangan, Anda diharapkan untuk memeriksa ulang segala laporan. Artinya apa? Artinya jangan gampang percaya. Kemungkinan banyak laporan palsu. Ya, hati-hati ya. Hindari juga soal penjaminan. Jadi Anda jangan menjaminkan siapapun juga untuk kepentingan apapun juga. Selain daripada itu, untuk aspek kesehatan Anda diminta untuk menghindari aktivitas beresiko tinggi dan juga mewaspadai bahaya air dan bahaya api. Para juragan, juragin, sahabat-sahabat sukses Sonora di 92 FM dan Sonora Jaringan. Segala sesuatu yang patut saya sampaikan sudah saya kemukakan. Dengan harapan tentunya hal itu bisa membuka cakrawala yang lebih baik, lebih luas kepada Anda sekaliannya, agar dapat Anda manfaatkan untuk mewujudkan kesuksesan yang lebih baik, lebih meningkat, dan lebih berkeberuntungan. Sukses selalu.